Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita ketemu kembali Bapak Ibu sekalian dalam acara Muhammadiyah with You, seri yang ke-273 dengan narasumber nanti Dr. Chandra Dewi, spesialis PK, spesialis kenapa menikah dok? Patologi klinik. Patologi klinik J. Jadi nanti kita akan dibersamai beliau dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Untuk materi beliau nanti mengenai overview pemeriksaan laboratorium COVID-19. Nah ini kondisi COVID sekarang lagi melonjak deh dimanapun gitu, baik di Jogja, di Jawa Timur, Jawa Tengah, apalagi di Jakarta gitu. Jadi memang kita jadi merasa was-was kembali ya karena COVID kok nggak menurun, tapi ini malah naik gitu dengan klaster-klaster yang beraneka rupa. Nah, nanti kita akan banyak belajar dari beliau tentang pemeriksaan laboratorium COVID-19. Tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan sambutan dulu. Dengan hormat, monggo Bapak Isnawan, waktu dan tempat disilakan. Videonya ini jadi kan. Makasih Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'. Pertama, puji syukur pada Allah kita panjatkan atas segala nikmat yang kita terima. Semoga kita tetap menjadi orang yang selalu bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita terima. Salawat dan salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad. Salam pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya setia menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kita ketemu lagi untuk kajian Muhammadiyah with You dengan narasumber Bu Chandra Dewi dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kita akan mengaji beberapa terkait dengan laboratorium yang terkait dengan COVID. Dan Bu Chandra, saya sampaikan ini satu bentuk pengajian yang sudah kesekian ratus kalinya yang terus rutin diselenggarakan oleh Muhammadiyah di Yogyakarta. Dan malam ini kita akan mengkaji tentang hal-hal yang saya kira juga penting buat kita, tentang hasil lab yang terkait dengan COVID-19. Hari ini Jogja masih cukup luar biasa, 600 lebih kasusnya, dan Pak Gubernur sudah merencanakan akan membuat lockdown di Provinsi DIY. Ini satu yang luar biasa karena memang lonjakannya memang luar biasa. Saya kira kita bisa akan mendapatkan ilmu yang cukup bermanfaat buat kita sekalian dalam malam ini ketika Bu Chandra menyampaikan materi buat kita sekalian tentang penyintas COVID. Jadi malam ini kita akan ketemu lagi dengan banyak pihak, terutama para teman-teman yang sudah bergelar LC, lulusan COVID dari pesantren COVID Muhammadiyah, dan juga beberapa beberapa kawan di persyarikatan yang punya peduli kepada pemberantasan atau pemutusan tali penularan COVID ini. Jadi saya kira ini sudah cukup banyak yang bergabung, tidak saja dari DIY tapi juga dari luar Jogja dan juga bahkan luar Jawa, mungkin ada juga dari PCIM di luar negeri yang ikut bergabung dalam forum ini. Saya kira terima kasih pada Bu Chandra Dewi yang sudah menyampaikan waktu untuk bisa menyampaikan materi pada malam hari ini, dan juga kepada kawan sekalian mohon tetap setia untuk tetap mengikuti kajian kita sampai akhir nanti, dan kita tetap berharap agar kita semuanya sehat dan COVID segera pergi dari lingkungan kita sehingga kita bisa aman dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga prokes, karena di Jogja terutama masih cukup tinggi, sehingga masing-masing kita punya kewajiban saling mengingatkan di antara kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah meridhai kajian kita malam ini dan juga malam-malam yang lain, dan bermanfaat untuk kita sekalian. Sekali lagi, terima kasih Bu Chandra Dewi yang telah menyempatkan waktu untuk melakukan kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Natur nuwun, nasrullah wa atum qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Isnawan sampun memberikan sambutan untuk kita semua dan Pak Ibu yang baru bergabung. Jadi ini adalah acara rutin guys setiap malam dan tertera nomor kontak di poster yang biasa kami bagikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi rutinnya bisa menghubungi nomor telepon di poster yang kami bagikan atau kami sebarkan. Demikian. Dan nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa mengikuti hari ini, kami ada rekamannya yang biasanya kami upload di YouTube. Demikian. Nah, untuk selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu yaitu narasumber menyampaikan materi. Nanti Dr. Chandra Dewi akan menyampaikan tentang overview pemeriksaan laboratorium COVID-19. Monggo Dr. Chandra Dewi, waktu dan tempat dengan hormat dipersilakan. Terima kasih Mbak Nita. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas dok. Dokter. Ini saya izin share screen ya. Saya akan menyampaikan dalam bentuk PowerPoint sederhana supaya untuk memudahkan pemahaman saja. Tapi nanti kemungkinan setelah ini kita buka sesi diskusi ya, Mbak Nita ya. Ya, supaya kita bisa berinteraksi, tanya jawab hal-hal yang ingin ditanyakan seputar laboratorium. Iya, mohon izin Bapak Isnawan, Ibu Ekorini, dan yang lain. Mohon maaf saya belum sempat kenalan lebih jauh, tapi tadi sempat sedikit ngobrol ya. Mohon izin untuk menyampaikan materi saya. Saya balik dulu ke awal ya. Jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang berbagai jenis tes COVID-19 yang sebenarnya sejak awal teman-teman peserta juga sudah mengerti ya apa saja sih pemeriksaannya. Namun sejak awal sampai sekarang tentu jenis pemeriksaan itu terus berkembang, baik itu teknologinya maupun item-item deteksi yang ingin diperiksa. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Isnawan tadi bahwa sekarang ini terjadi lonjakan kasus ya, bisa dibilang ini gelombang kedua dari COVID-19 yang terjadi di Indonesia ya, setelah gelombang pertamanya pada bulan Januari tahun 2021. Ini sebenarnya sesuatu yang kalau kita melihat lagi ke belakang, ini sudah diprediksi, sudah diingatkan berkali-kali ya oleh pemerintah, oleh kami Satgas COVID maupun teman-teman yang terutama kalau dari kami, dari teman-teman medis ya, saling mengingatkan bahwa hati-hati setelah mudik, kalau kita tidak bisa menaati himbauan pemerintah untuk benar-benar membatasi mudik supaya tidak mudik, itu setelah periode itu maka akan diprediksi, bahkan para epidemiolog juga sangat-sangat mengkhawatirkan ini, diprediksi akan terjadi lonjakan kasus, dan yang harus lebih kita waspadai lagi, lonjakan kasus yang terjadi sekarang melibatkan varian-varian COVID baru yang tentunya kita tahu dia lebih berbahaya karena tingkat transmisi atau penyebarannya jauh lebih besar daripada virus COVID yang dulu. Ya. Dan ternyata itu terbukti setelah ini kurang lebih 5 mingguan ya sejak Idul Fitri itu benar-benar terjadi ledakan kasus. Dan mungkin ini diperparah juga dengan beberapa mungkin kalau saya bilang hal-hal yang lain seperti misalnya hajatan ya, kita tahu bahwa sebagian dari masyarakat menganggap bahwa bulan Syawal itu adalah bulan baik untuk mengadakan acara seperti misalnya pernikahan ya, hitanan seperti itu, dan mereka tidak sepenuhnya menyadari bahwa setiap mengadakan acara itu harus disertai dengan protokol kesehatan yang ketat. Masih banyak kita lihat di dalam hajatan tersebut tidak diberikan
tempat duduk yang berjarak, tidak diberikan hand sanitizer yang mencukupi, kemudian tidak banyak yang memakai masker, seperti itu. Artinya itu lebih meningkatkan lagi potensi untuk penyebaran COVID menjadi semakin luas lagi. Ya, dan kemudian setelah itu kita sering sekali melihat di media-media ya, walaupun media itu juga tidak sepenuhnya bisa menggambarkan, memotret seluruh kondisi yang ada di setiap jengkal daerah di Indonesia ya, tapi setidaknya kita sudah sebenarnya sering di warning nih. Warga gelar hajatan, 84 orang satu desa di Subang positif COVID, 8 meninggal. Ya, jadi klaster hajatan ini merebak sekali, banyak sekali. Kemudian ada ini kasus corona dari klaster keluarga bermunculan. Ini kan penyebabnya. Jadi kenapa kok klaster keluarga bermunculan? Ya karena memang kita tahu bahwa sekarang ini varian-varian COVID dia punya potensi untuk menularnya lebih tinggi. Dulu yang saya tahu datanya, dalam satu keluarga, misalnya satu keluarga ada 5 orang dalam satu keluarga, satu rumah gitu ya. Rata-rata yang terinfeksi COVID, kalau ada satu yang positif, itu 2 atau 3. Tapi sekarang banyak didapatkan, satu keluarga itu seluruhnya positif, sampai dengan asisten rumah tangganya, mungkin juga ada keluarga yang non-inti tapi tinggal di dalam satu rumah, itu kena positif semua. Kami di rumah sakit sering mendapatkan kasus seperti itu. Ya, jadi lebih mengerikan ya. Dan kemudian informasi yang belakangan kita lihat, kita dengar juga Wisma Atlet di Jakarta yang merupakan shelter utama untuk menampung pasien-pasien COVID yang OTG ya, itu udah overload. Dan tanggal berapa ya? Kalau nggak salah ini tanggal 15 Juni ini kemudian dinyatakan untuk sementara ditutup. Nah, kemudian mungkin akan dibuka lagi setelah ada yang keluar ya dari Wisma Atlet itu. Dan yang keluar itu bukan selalu sembuh. Ada juga yang kondisinya memburuk kemudian dirujuk ke rumah sakit. Gitu ya. Itu hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi perhatian cukup besar bagi masyarakat supaya lebih berhati-hati. Tadi sempat sebelum acara ini dimulai ada Bu Ria ya yang bercerita, kok di Jogja tempat-tempat wisata ternyata masih banyak dikunjungi, ini liburan sekolah ini. Ternyata belum cukup ini ya, pemberitaan media belum cukup memberikan pemahaman dan kewaspadaan yang lebih bagi masyarakat itu untuk bisa membatasi mobilisasi. Ternyata masih seperti itu. Oke, jadi ini saya baru memulai overview-nya dulu tentang COVID ya. Baru nanti akan kita bahas perlepan. Jadi kita pun juga mengenal kampanye 3M yang dulu di awal itu digemborkan. 3M itu ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak itu nggak cukup. Sekarang sudah jadi 5M, yaitu dengan penambahan, membatasi mobilisasi dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Bahkan di beberapa daerah itu juga dikampanyekan tidak hanya 5M, tambah 6, jadi 6M, ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang, kemudian ada juga yang menambahkan dengan M yang terakhir itu berdoa gitu ya, meningkatkan imun dengan cara berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah ya. Ya apapun itu, tapi itu merupakan kampanye yang sebenarnya itu semua itu berusaha untuk mengurangi bagaimana dampak COVID ini supaya tidak berkembang terlalu luas. Ya, itu pemerintah, itu masyarakat. Jadi masyarakat ini merupakan komponen sebenarnya pengendali COVID yang paling besar karena jumlahnya paling besar. Komponen yang lain adalah pemerintah dan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, Vaskes. Tapi yang paling diutamakan adalah 5M atau 6M dari
dari masyarakat. Sedangkan apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga kesehatan dan pemerintah adalah melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Testing itu melakukan tes ya, pemeriksaan. Itu diperankan oleh laboratorium, nah itu yang akan saya singgung nanti. Kemudian tracing itu adalah pelacakan kasus yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian treatment adalah pengobatan bagi yang bergejala berat atau isolasi bagi yang bergejala ringan atau tidak bergejala. Oke. Dan tentunya vaksinasi. Ini saya yakin juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, tentang vaksinasi ya, karena ini hal yang menarik dan harus dibahas tersendiri secara tuntas ya, bahwa vaksinasi ini harus ditingkatkan capaiannya. Beberapa masyarakat masih takut untuk menjalani vaksinasi, tapi itu merupakan ikhtiar, upaya untuk bisa meningkatkan kekebalan kita terhadap COVID. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan, ya ini memang vaksinasi ini masih terbatas ya, jadi kita ada skala prioritas. Tapi kalau nanti teman-teman ini sudah memiliki akses, sudah dijadwal untuk mendapatkan vaksinasi, jangan disia-siakan kesempatan itu. Segeralah bervaksin dan tidak usah ragu-ragu. Ya, jadi kita sekarang masuk ke intinya, yaitu pemeriksaan laboratorium yang terkait COVID. Sebelumnya, saya sampaikan dulu bahwa laboratorium sebagai badan atau suatu instansi yang melakukan pemeriksaan laboratorium, ini memiliki core value atau nilai-nilai utama yang harus kita jaga, yaitu quality assurance atau penjaminan mutu, yang kita harus menjamin bahwa mutu hasil pemeriksaan laboratorium yang kita lakukan itu harus baik, hasilnya harus akurat, harus benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, keakuratan ini berbayar mahal karena kita harus melakukan sejumlah pemeriksaan untuk mengontrol alat-alat yang kita gunakan untuk pemeriksaan setiap hari. Namun ini memang harus prosedur yang harus dilakukan karena ini mempertaruhkan kredibilitas laboratorium. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya periksa ke laboratorium itu yakin aja bahwa pemeriksaan itu hasilnya akan akurat. Ini berbeda ya, tidak bisa dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan di luar laboratorium. Seperti ada ya di pasar-pasar gitu juga ada ya, pemeriksaan gula darah di pasar, kolesterol. Nah itu kita nggak bisa menjamin akuratnya hasil. Tapi kalau di laboratorium, insya Allah kita selalu setiap hari mengontrol alat-alat itu supaya berfungsi baik dan bisa mengeluarkan hasil yang akurat. Kemudian yang kedua, terjangkau oleh masyarakat. Semahal-mahalnya, pemeriksaan laboratorium itu harus bisa terakses dan terjangkau baik lokasi maupun cost-nya, biayanya oleh masyarakat. Kalau tidak, kita akan berusaha untuk membantu ya, menolong mereka untuk menentukan diagnosis dari setiap penyakit yang mereka rasakan itu, tapi yang terjangkau untuk bisa dibayar gitulah ya. Jangan sampai terlalu mahal, itu harus dalam menentukan tarif juga harus pada batas yang wajar. Kemudian cepat. Kita kalau dalam COVID ini sepertinya kita bergulat melawan waktu. Karena dengan pemeriksaan yang cepat, maka nanti akan dilakukan kontak tracing yang lebih cepat juga. Maka akan pelacakan kasus lebih cepat, penanganan kasus juga lebih cepat. Dulu mungkin pemeriksaan PCR ya yang menjadi gold standar untuk menentukan diagnosis COVID itu harus menunggu 2-3 hari bahkan lebih. Tapi kalau sekarang kita karena dituntut untuk cepat, maka sudah banyak laboratorium yang melakukan pemeriksaan PCR itu dalam 1 hari sudah jadi. Pagi swab, sore sudah jadi hasilnya. Seperti di laboratorium kami juga seperti itu. Jadi cepat tertangani gitu ya. Dan kemudian bermanfaat. Jadi apapun yang kita lakukan, kita periksa, itu mestinya memberikan manfaat bagi umat. Nah, untuk jenis-jenis pemeriksaan COVID-19, ini banyak, tapi akan kami rangkum, dan kalau berdasarkan tujuannya,
Ada 3 tujuan dari pemeriksaan. Yang pertama adalah screening. Screening itu penyaring. Jadi pemeriksaan awal yang digunakan hanya sementara ini untuk menyaring dulu apakah pasien ini mengarah ke COVID atau tidak. Tapi kalau pemeriksaan screeningnya sudah dinyatakan reaktif atau positif, maka tetap harus dilanjutkan dengan pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan yang menentukan diagnosis seseorang. Jadi tidak cukup dengan screening saja, tapi harus dilanjut dengan pemeriksaan diagnostik yang memastikan definitif ya atau tidak COVID. Nah, kemudian pemeriksaan surveillance. Pemeriksaan surveillance adalah pemeriksaan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk satu orang pasien, tapi lebih ditujukan untuk komunitas. Jadi tidak satu-satu, tidak satu pemeriksaan, kemudian hasil itu akan ditujukan hanya untuk satu orang, tapi itu dikumpulkan untuk menjadi data secara luas. Data, misalnya data nasional. Begitu. Nah, tadi saya singgung tentang pemeriksaan screening ya. Pemeriksaan screening yang pertama adalah rapid test antibody. Nah, ini adalah pemeriksaan yang dulu awal-awal pandemi ini sangat berjasa bagi kita ya. Karena memang hanya sementara dulu itu hanya pemeriksaan ini saja yang ditemukan seperti itu. Jadi rapid test ini yang kita kenal dengan rapid test titik gitu ya, rapid test gitu. Menggunakan sampelnya darah serum atau darah kapiler, kadang disebut juga metode pemeriksaan serologi, yang dia bisa memeriksa secara total ya, nanti positif atau negatif gitu aja, atau reaktif, non reaktif gitu aja, atau dibagi menjadi IgM dan IgG. Nah, idealnya tubuh itu bisa membentuk antibodi. Jadi bisa membentuk reaksi, bisa mengeluarkan reaksi terhadap virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, tapi reaksi itulah yang akan kita deteksi. Reaksi itu yang dideteksi sebagai hasil di sini. Reaksi tubuh. Jadi tidak secara langsung mendeteksi virusnya, tapi mendeteksi respon tubuh terhadap masuknya si virus itu ke dalam tubuh. Seperti itu. Nah, pemeriksaan ini dulu memang populer, tapi sekarang sudah tidak banyak digunakan, sudah jarang digunakan, karena memang bisa berpotensi untuk salah interpretasi. Jadi misalnya hasil positif, seseorang misalnya datang dengan batuk dan demam, kemudian dites rapid test ya, hasilnya positif, itu kita nggak bisa bilang menyatakan bahwa pasien ini wah COVID nih, nggak bisa walaupun dia reaktif atau positif, karena pemeriksaan ini tidak bisa membedakan infeksi saat ini, jadi apakah positifnya itu infeksi saat ini ataukah infeksi lampau yang pernah terjadi. Seseorang yang pernah COVID atau disebut penyintas, atau seseorang yang pernah divaksin, atau seseorang yang pernah sebenarnya terinfeksi COVID tapi dia tidak menyadari ya atau terpapar, itu bisa memunculkan hasil positif dengan pemeriksaan ini. Jadi sulit untuk menentukan apakah positifnya yang sekarang ini karena infeksi saat ini juga atau sudah lampau, sudah lalu. Ya, dengan demikian kita sudah jarang ya dengar ada permintaan rapid test gitu ya. Ya, memang seperti itu. Jadi teknologi terus berkembang, item pemeriksaan, termasuk teknologi kedokteran yang berkaitan dengan jenis pemeriksaan itu terus berkembang dan kita harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Ini pengambilan sampelnya bisa diambil dari ujung jari ya, atau diambil dari lengan. Gitu. Kemudian ini yang namanya rapid test ya. Rapid itu kan cepat. Dikatakan sebagai rapid test karena ini cepat sekali. Dengan diteteskannya sampel ke dalam test pad ini, maka dalam waktu 10-15 menit kita sudah lihat hasilnya. Dalam bentuk garis biasanya ya. Ada 1 garis, atau 2 garis, atau 3 garis. Nah, itu hanya dalam waktu 15 menit, itu sudah tahu hasilnya. Ya, itu cepat namanya.
Oke, yang berikutnya, nah ini yang sekarang banyak digunakan sebagai screening, yaitu pemeriksaan rapid antigen atau swab antigen. Ya, bahkan teman-teman mungkin sudah banyak yang pernah melakukan pemeriksaan ini ya, karena ini juga menjadi salah satu persyaratan untuk bisa melakukan perjalanan, misalnya dengan kereta api atau dengan pesawat, seperti itu bisa dengan membawa hasil pemeriksaan swab antigen negatif, gitu ya. Ini juga rapid loh ini, walaupun dia namanya swab antigen, tapi juga rapid karena metodenya sama dengan tadi. Spesimen itu atau sampel itu diteteskan, kemudian dalam waktu 15 menit, 10-15 menit itu akan terbaca hasilnya. Hanya saja bedanya, kenapa kok tes ini akurat? Karena cukup akurat karena yang dideteksi adalah komponen virus itu sendiri. Kalau yang tadi kan yang dideteksi adalah respon tubuh nih, antibodi tubuh, bisa dibilang tentaranya tubuh itu yang muncul karena adanya virus yang masuk. Tapi kalau yang ini yang dideteksi itu benar-benar virusnya, kok bagian dari badan virusnya, gitu. Dan perbedaannya adalah sampel bukan diambil dari darah, tapi diambil dari swab. Biasanya dari swab nasofaring, hidung saja ya. Ya. Tapi pemeriksaan ini walaupun bagus masih belum dikatakan sebagai pemeriksaan untuk menentukan diagnosis. Dia masih digunakan sebagai screening atau penyaring awal dulu. Kalau positif, tetap harus dilanjutkan dengan PCR. Nanti saya jelaskan tentang pemeriksaan PCR. Ya, ada sedikit pengecualian memang di daerah-daerah yang sangat terpencil ya. Indonesia ini terdiri atas banyak kepulauan dan tentunya ada memang daerah yang sangat terpencil yang akses untuk pemeriksaan PCR-nya sangat jauh. Dikatakan akses sangat jauh itu kalau transportasi sampelnya sampai hasil diterima itu lebih dari 2 hari itu dikatakan jauh. Ya memang untuk daerah-daerah tersebut kalau nggak ada pemeriksaan PCR ya mau nggak mau adanya dengan swab antigen ini, begitu pasien dinyatakan positif dengan swab antigen, langsung diisolasi, nggak usah nunggu pemeriksaan PCR. Tapi kalau Jogja ini ya, Yogyakarta ini kayaknya nggak ada ya yang dikatakan sebagai daerah terpencil sekali seperti tadi. Semua sudah dengan akses yang mudah ya, cepat. Nah, pemeriksaan diagnostik atau penentu diagnosis apakah seseorang itu memang COVID atau tidak, ini adalah pemeriksaan PCR. Sampai saat ini, memang ini adalah satu-satunya pemeriksaan yang dianggap sebagai gold standard, sebagai standar baku atau penentu definitif apakah seseorang COVID atau tidak. Ya, untuk sampelnya hampir sama dengan pemeriksaan swab antigen yang diambil adalah dari swab tenggorok, baik itu hidung ya nasofaring atau orofaring. Biasanya dua-duanya. Jadi yang diambil dia di hidung juga, di mulut lewat mulut juga. Gitu. Kenapa kok ini hebat banget ya pemeriksaan itu kok bisa dianggap sebagai penentu karena yang diperiksa adalah DNA atau RNA, kalau virus COVID itu RNA ya. RNA adalah materi genetik paling kecil dari virus yang dia ini sangat-sangat spesifik. Sangat spesifik artinya sangat khas untuk virus COVID dan dia tidak ditemui di virus-virus yang lain. Jadi kalau dinyatakan bahwa ini positif, ketemu nih si RNA virusnya di dalam sampel, berarti itu memang COVID. Dan COVID yang dideteksi itu adalah COVID yang sedang menginfeksi pada saat ini bagi pasien, gitu. Nah, prosesnya kurang lebihnya adalah bahwa setelah diambil sampel, itu kemudian kita periksa. Virus-virus itu kan punya DNA, RNA ya, itu yang kemudian amplifikasi atau diduplikasi, dilipat gandakan jumlahnya dengan teknik tertentu, dilipat gandakan, kemudian dicocokkan. Ini cocok nggak dengan alat deteksi yang ini? Kalau ini cocok dengan si COVID, nah berarti itu adalah COVID gitu. Nah, sebagian ada yang dengan, ada yang tidak, itu hasil pemeriksaan
PCR itu disajikan dalam bentuk city value jika positif. Tapi city value ini juga bukan suatu angka yang mutlak. Jadi artinya setiap laboratorium ini memiliki city value yang berbeda-beda. Mungkin akan berbeda ketika seseorang periksa di lab A, city value-nya misalnya 15, maka tidak selalu ketika dia cek di laboratorium B, city value-nya akan segitu. Bisa berbeda, tapi paling tidak menggambarkan kurang lebihnya seberapa banyak sih virus yang terkandung di dalam sampel pasien itu. Semakin rendah city value-nya, maka estimasi atau perkiraan jumlah virus yang ada di tubuh seseorang itu semakin tinggi. Begitu ya penjelasannya. Ya, tahapannya adalah dari pengambilan sampel, pemeriksaan, kemudian penyerahan dan pelaporan hasil. Nah, untuk penyerahan dan pelaporan hasil ini, kami nge-link dengan Dinas Kesehatan dan dari Pendataan Nasional. Jadi, pasien-pasien yang sudah melakukan pemeriksaan PCR di suatu lab, maka hasilnya pasti akan dilaporkan oleh lab tersebut ke paling tidak ke Dinas Kesehatan dan ada satu aplikasi yaitu All New Record ya, yang data itu akan digunakan sebagai data bahan untuk teman-teman dari dinas melakukan tracing. Ya, kemudian juga data dari yang saya sampaikan ada aplikasi All New Record itu, data tersebut akan dijadikan dasar untuk mempublikasikan berapa jumlah pemeriksaan dan berapa yang positif seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang melakukan pemeriksaan PCR dan hasilnya ternyata positif, maka nanti berikutnya kemungkinan akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat atau kepanjangan tangannya yaitu puskesmas ya, untuk tindak lanjutnya apakah pasien itu akan dilakukan isolasi mandiri jika kondisinya tidak bergejala atau gejala ringan, atau harus dirawat di rumah sakit. Itu akan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh dinas setempat. Seperti itu. Nah, tentunya kita sudah familiar ya dengan petugas yang melakukan pemeriksaan, mengambil sampel ya. Mereka memang ya seperti itu, bukan hal yang aneh bahwa mereka tertutup sekali ya dalam APD-nya ya. Karena memang sebagai petugas kesehatan juga harus melindungi diri dari paparan kuman, paparan virus. Setiap hari mereka dituntut untuk bisa melakukan pemeriksaan, mengambil sampel, maka setiap hari pun mereka juga harus melindungi diri dengan APD yang lengkap. Jadi minimal APD yang digunakan adalah pengaman mata, ya, karena bisa pasien-pasien yang diambil sampelnya itu kadang-kadang ketika diambil itu bersin, batuk, gitu. Jadi dropletnya itu berisiko buat petugas kalau dia tidak menggunakan APD yang melindungi mata dan wajahnya gitu ya. Jadi pakai pengaman mata, pelindung wajah, kadang juga menggunakan respirator. Respirator itu yang kayak topeng itu ya, kayak topeng, kemudian ada filternya di kanan kiri, itu sering lihat juga ya. Kemudian jubah jas lab yang dibuka belakang supaya bagian depannya bisa tertutup rapat gitu ya. Kemudian sarung tangan yang tidak bertepung ya, sarung tangan yang khusus ini warnanya biru biasanya gitu. Kemudian penutup kepala atau cover head dan penutup sepatu atau cover shoes. Jadi seluruh tubuhnya harus ditutup karena virus itu memang dia utamanya menular lewat pernapasan, tapi dia juga akan bisa menular jika tersentuh ya, bagian yang terciprat droplet tadi tersentuh, kemudian tidak sengaja ya kita menyentuh muka atau menyentuh bagian di mana virus itu bisa masuk ya, mulut, hidung seperti itu. Jadi semuanya tetap harus dilindungi. Pengambilan spesimennya. Nah, yang harus kami tekankan adalah pengambilan spesimen ini dilakukan oleh petugas yang terlatih dan kompeten dan tidak perlu khawatir ya, walaupun kadang memang tidak nyaman ya, saya sendiri juga nggak tahu gimana rasanya ya diambil swab itu nggak nyaman. Kita juga
tahu bagaimana sulitnya ketika harus mengambil sampel pada pasien-pasien yang kurang kooperatif atau memang sulit untuk kooperatif. Misalnya anak-anak. Anak-anak itu baru dipegang saja sudah nangis, apalagi kalau diambil sampelnya ya semakin teriak-teriak lagi. Tapi memang itu adalah tantangan bagi kami dan ya harus berhasil gitu. Jadi mohon kerjasamanya ya buat untuk anak-anak biasanya kita juga minta dibantuin sama orang tuanya. Ya, ini prosedurnya, ini rangkaian pemeriksaannya. Jadi kalau diresumekan, ketiga jenis pemeriksaan itu perbandingannya adalah sebagai berikut. Rapid test antibody atau kita biasa sebut rapid test biasa ya, rapid test gitu aja. Yang dideteksi adalah antibody. Antibody adalah sistem kekebalan tubuh yang muncul setelah masuknya virus. Kalau swab atau rapid test antigen, itu yang diperiksa adalah materi genetik atau protein spesifik dari virus, sedangkan swab PCR yang dideteksi adalah materi genetik DNA atau RNA dari virus. Untuk sampelnya, rapid test antibody sampelnya adalah darah, rapid test antigen sampelnya dari swab nasal atau nasofaring atau dan orofaring. Kemudian untuk swab PCR sampel yang digunakan juga sama swab nasofaring dan orofaring. Untuk durasinya, nah seperti tadi yang sudah saya sampaikan, rapid itu cepat, jadi dalam waktu 5-10 menit, rapid test antigen lebih sampai dengan 30 menit. Oh ya, mungkin sebenarnya waktu 5-10 menit atau 15 menit itu hasil bisa dibaca oleh petugas. Hanya saja dalam proses pemeriksaan laboratorium itu akan diakhiri dengan pengeluaran hasil ya, penyampaian hasil. Di mana hasil itu harus divalidasi dulu. Jangan sampai ada kesalahan dalam menyampaikan hasil. Divalidasi dulu, kemudian diketik di komputer, dientrikan, kemudian dicetak. Nah, itu juga perlu waktu. Makanya kalau hanya sekedar lihat hasilnya saja, itu memang yang namanya rapid test cepat. Tapi kalau pasien ingin mendapatkan hasilnya secara cetak yang legal ya, yang berstempel dengan tanda tangan petugas supervisor ataupun kepala laboratorium, maka itu harus memerlukan waktu sedikit lebih lama. Rata-rata kurang lebih antara 30 menit sampai 1 jam di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk swab PCR itu 1-2 hari setelah sampel diterima di laboratorium. Hanya sekarang karena perkembangan teknologi ada juga alat-alat pemeriksaan PCR yang ini bukan alat yang jelek, ya alat bagus dan dia bisa memeriksa cepat dalam waktu 2-3 jam. Itu juga ada. Jadi bahkan sekarang bagi pasien-pasien yang ingin segera mengetahui hasilnya, misalnya dia ada kontak, kemudian, aduh aku nggak bisa kalau nunggu 1 hari, apalagi nunggu besok, nggak bisa, saya mau yang cepat aja dok. Ada pemeriksaannya, atau mendadak mau bepergian ya dengan transportasi umum gitu, bisa pagi pesan tiket, siang sudah harus berangkat gitu. Nah, mengambil jenis pemeriksaan PCR yang 3 jam jadi ada. Cuman biasanya tidak disertakan nilai CT-nya. Ya. Itu pemeriksaan yang utama yang saat ini benar-benar secara luas digunakan untuk pemeriksaan COVID-19. Nah, untuk pemeriksaan-pemeriksaan lain yang kita sediakan juga dan sekarang sudah banyak beredar diantaranya, yang pertama pemeriksaan SRBD untuk evaluasi pasca vaksinasi atau bisa disebut netralisasi AB ya, NAB. Kemudian pemeriksaan WGS atau whole genome sequencing untuk mengetahui mutasi virus COVID-19. Ya, saya jelaskan sedikit satu-satu pemeriksaan terbaru yang disediakan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nih, habis vaksin, saya ingin tahu tuh berapa ya kadar kekebalan atau imunoglobulin yang terbentuk setelah vaksin, mencukupi nggak ya untuk kekebalan saya, seperti itu. Nah, itu ada pemeriksaannya.
Ya, sudah banyak tersedia walaupun belum semua lab bisa melakukan. Karena masih terbilang jarang sih pemeriksaannya. Itu bisa untuk mengetahui berapa antibodi spesifik untuk kekebalan yang terbentuk setelah vaksinasi gitu. Hanya saja memang secara konsensus internasional belum ada angka yang pasti untuk menentukan, oh ini kebal, ini kurang. Seperti itu memang belum ada kesepakatan atau konsensus secara internasional. Apalagi satuannya juga masih belum satuan yang standar internasional. Karena ini pemeriksaan memang baru ya, dikatakan baru, teknologinya juga baru dikembangkan. Tapi sudah cukup banyak diaplikasikan di laboratorium-laboratorium yang besar ya. Kemudian yang kedua tadi adalah pemeriksaan WGS, whole genome sequencing. Nah, ini juga populer karena kita tadi sudah saya singgung sedikit di awal ya. Kita sekarang ini berhadapannya dengan virus-virus mutan, virus-virus varian. Ya, VOC, varian of concern ya, varian-varian yang meresahkan ya, yang mendapatkan perhatian. Jadi ada keinginan untuk ada kebutuhan untuk mengetahui dalam satu area atau dalam satu klaster biasanya ya, dalam satu klaster yang muncul itu yang berperan itu virus varian atau enggak, virus varian atau bukan, seperti itu. Ada kriteria yang kita bisa cari dari kriteria pasien-pasien itu, di antaranya pasien yang sudah pernah divaksin tapi sekarang kena COVID positif, pasien yang penyintas tapi sekarang kena lagi positif. Kemudian ada lagi kriteria anak-anak yang dulu dianggap sebagai populasi yang kebal, yang tidak rentan terhadap COVID. Tapi sekarang kok banyak yang kena dalam satu klaster itu. Nah, itu juga harus kita curigai ada varian di situ. Virus COVID-nya varian di situ. Kemudian dari warga yang berasal dari baru datang dari negara lain. Nah, kayak gitu. Kita tahu bahwa varian-varian yang di Indonesia ini muncul di Indonesia ini berasal dari negara lain ya, varian dari India, varian dari Afrika Selatan, dari Inggris, itu kan dari luar ya. Pasti ada nih pintu masuknya di mana. Nah, sebelum itu merebak luas, itu harus kita pastikan dulu ini varian atau bukan. Kalau itu varian, maka harus ada strategi khusus untuk sifatnya kebijakan khusus dari pemerintah untuk melokalisir supaya itu tidak sampai bisa menyebar secara luas. Itu ya. Dan ini merupakan pemeriksaan yang masuk dalam jenis pemeriksaan surveillance. Memang tidak terlalu berguna untuk satu-satu pasien, tidak, tapi lebih berguna untuk secara nasional atau bahkan internasional itu untuk menentukan kebijakan bagaimana strategi penanggulangan atau pengendalian COVID di satu daerah tertentu atau satu klaster tertentu. Bahkan kalau datanya nanti mencukupi ya, kita Indonesia ini punya warga negara yang banyak sekali ya. Dan kebetulan ya saat ini memang banyak yang terinfeksi ya. Jadi kalau itu banyak diperiksa WGS, maka data itu akan bisa dikirim ke WHO ya, misalnya ke badan internasional untuk menjadi bahan database supaya nanti bisa dibuat misalnya diciptakan vaksinasi baru yang bisa bisa kuat atau ampuh untuk varian-varian ini, atau bagaimana menciptakan atau membuat obat-obat baru yang bisa digunakan untuk menerapi pasien-pasien COVID ya. Seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi kepada teman-teman audiens di sini juga, teman-teman juga bisa terus mengingatkan ke orang-orang di sekitarnya, keluarganya, kemudian teman terdekat, teman, tetangga, itu untuk selalu tertib menjaga paling tidak 5M inilah ya. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker itu terus ya, jangan dilepas walaupun ketika kita foto-foto, walaupun saat kita
kalau makan harus dicopot ya, tapi sebisa mungkin jangan makan bersama karena itu akan jadi potensi untuk menular karena kalau makan bersama kan mau nggak mau lepas masker ya. Kemudian menjaga jarak ya, kemudian membatasi mobilisasi dan menghindari kerumunan. Patuh disiplin mulai dari diri sendiri. Ya, terima kasih. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Chandra, materinya sangat gamblang sekali nggih. Luar biasa, kita banyak dapat pencerahan, kemudian pengetahuan baru tadi seputar beberapa apa yang harus dilakukan, kemudian ketika kita cek kesehatan kita, cek COVID, ini positif dan sebagainya, itu ternyata ada beberapa penggolongan-penggolongan begitu ya dok ya. Baik, Bapak Ibu yang ingin diskusi langsung bisa raise hand ya, tetapi saya akan membacakan dulu beberapa pertanyaan dari kolom chat karena ini sudah banyak yang bertanya, Dok. Saya bacakan saja, nanti monggo untuk dijawab begitu, Dok. Pertanyaan pertama datang dari Pak Jaya Adi. Pak Jaya Adi ini ada dari Jogja Lantai 2. Jogja Lantai 2 begitu ya Pak Jaya Adi ya. Beliau Ustadz dari Gunung Kidul. Jadi karena Dr. Chandra sudah pernah ke Gunung Kidul, jadi daerahnya memang agak naik begitu. Gunung Kidul. Lantai 3 ya. Saya pernah. Apa tuh tumpeng apa tuh yang terbaru tuh ya? Tumpeng apa ya dok? Ada spot foto di situ. Ya, viral kok. Hiha Sky View sama Hiha Ocean View. Ya. Oh iya, Heha ada juga. Orang Muhammadiyah yang punya itu, Dok. Saya itu asli Jogja kok, Ibu. Saya kalah ini. Saya kalah mengenal, ternyata Bu Ria lebih gaul ini. Baik. Ustadz Jaya Adi menanyakan, kenapa klaster wisata, mal dan pasar jarang terdengar, Bu Dokter? Jadi yang banyak terdengar kan malah hajatan gitu ya. Kemudian beberapa tempat makan dan lain sebagainya. Monggo dijawab dulu nanti ke pertanyaan selanjutnya. Menarik ya pertanyaannya ya. Betul bahwa di pasar, di mal, di tempat wisata itu potensi penularannya besar sekali ya, apalagi kalau tempat wisata yang begitu crowded, begitu banyaknya orang gitu. Cuma yang dikatakan sebagai klaster itu adalah suatu kelompok positif COVID yang polanya diketahui. Ya, jadi polanya diketahui. Jadi kalau misalnya tadi klaster keluarga gitu, oh ini dalam satu keluarga, kemudian ada pertemuan keluarga, jadi banyak sekali yang kena gitu. Nah itu adanya namanya klaster keluarga. Dalam satu hajatan, kemudian dari yang hadir di dalam hajatan itu ada yang terinfeksi, ternyata setelah di tracing, oh banyak sekali dari yang hadir di hajatan itu, kan ada buku tamunya tuh. Ada buku tamunya ya, siapa aja yang hadir ya, itu banyak sekali yang kena. Nah, itu klaster. Polanya kita bisa menentukan. Sedangkan kalau di pasar, di mal, di tempat wisata, apa kita kenal dengan orang-orang yang ada di sana? Apakah kita bisa menentukan yang di pasar hari apa ya itu sumbernya ya? Yang di tempat wisata atau di mal hari apa ya sumbernya? Itu sulit sekali. Jadi itu sifatnya sporadis kalau seperti itu penyebarannya. Jadi dari pertemuan yang tidak kita tidak saling mengenal ya, kontak karena kalau yang namanya rame banget itu kan, apalagi di tempat yang tertutup, itu kan kualitas udaranya itu sangat tidak baik ya. Jadi ventilasi yang ya, kita sudah mengenal namanya VDJ itu ya, VDJ itu ya. Kalau ventilasinya tidak baik maka akan mudah sekali, seneng banget tuh virusnya itu untuk ngendon di situ ya, dan kita tidak saling tahu. Kemudian setelah itu masing-masing dari pengunjung itu pasti akan kembali ke daerahnya, dan kita sangat sulit untuk men-tracing dari mana itu sumbernya, pas hari apa tuh sumbernya, karena waktu juga sangat menentukan ya dalam tracing ya gitu. Itulah kenapa jarang ditemukan
disampaikan atau diberitakan, oh ini klaster dari mall, klaster dari tempat wisata. Ya seperti itu penjelasannya. Oke, baik dokter, sangat mencerahkan sekali ya. Jadi klaster itu berarti memang harus teridentifikasi dengan jelas begitu ya dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, masih dari Ustaz Jaya Adi ini. Ternyata sangat menarik tema dokter sehingga memunculkan pertanyaan lanjutan. Pertanyaan beliau lagi. Wuhan dan Cina sudah bebas COVID. Di Eropa, stadion-stadion penuh saat laga tanding sepak bola saat ini tanpa prokes. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Demikian dok, pertanyaannya dok. Ya. Pengendalian itu memang dari diri sendiri, kemudian meluas lagi ke RT RW, kemudian ke kecamatan, dinas kesehatan, kabupaten, provinsi, negara, seperti itu ya. Dan kita punya strategi tersendiri, punya strategi sendiri-sendiri. Ketika itu kita mau melihat negara lain, mungkin mereka punya strategi sendiri dan kita tidak bisa intervensi gitu ya istilahnya ya. Kita hanya aduh kok begitu ya gitu. Tapi kan mereka punya kebijakan sendiri-sendiri. Tentunya saya juga nggak tahu ya yang Euro ini penontonnya itu harus disyaratkan bahwa nunjukin hasil swab antigen atau apa gitu yang menunjukkan hasil negatif gitu enggak ya? Kalau iya, setidaknya itu sudah bisa meminimalisir gitu. Dan saya kebetulan yang Euro sekarang nggak pernah nonton tuh dijaraki nggak ya antar penonton? Kalau itu dijaraki, ya tentu itu salah satu upaya pengendalian sih. Ya mereka punya event yang sudah tertunda mungkin ya, event-event olahraga tentunya kita tahu bahwa sejak tahun 2020 dan awal 2021 sudah banyak yang tertunda. Jadi keinginan untuk tetap berusaha untuk menyelenggarakan itu besar gitu. Nah ya mungkin hal-hal seperti itu nanti bagaimana ke depannya, kok saya kira lah secara pribadi ya, bagaimana setelah Euro ini, itu kita bisa jadi tempat untuk mengaca buat kita. Contohnya misal India dulu. India dulu kita juga tahu semua ya, setelah ada peringatan hari besar lah ya, hari besarnya mereka, kemudian terjadi ledakan kasus yang cukup banyak. Itu sebenarnya jadi tempat mengaca kita. Jangan seperti itu dong harusnya kita. Tapi nyatanya juga kita mengulang kesalahan dari tempat lain yang seharusnya kita bisa melihat, sudah ada contohnya gitu loh. Nah, mungkin dari penyelenggaraan kegiatan olahraga itu juga kita harus memantau tuh, mengintip setelah Euro gimana ya, ada peningkatan kasus nggak ya di Eropa ya gitu. Kalau iya, mungkin itu juga akan jadi pertimbangan, kita jangan ikut-ikutan seperti itu ya di sini, supaya nggak terjadi hal yang sama seperti di luar. Saya kira gitu. Oke, baik dokter. Ini masih ada pertanyaan di kolom chat sebelum kita ke penanya yang raise hand. Ada pertanyaan dari Dr. Dwi Kusnaning Tias. Dr. Chandra mau tanya, untuk pemeriksaan PCR yang sudah berjalan selama ini, apakah sudah bisa untuk digunakan screening atau kecurigaan mengarah ke COVID yang varian baru? Sudah bisa ditangkap ya dok? Kemudian ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan itu dari Bu Wahmiati Hamid dari Goa. Ini Bu Wahmiati Hamid ini adalah peserta setia untuk Muhammadiyah with You. Jadi beliau dari Goa ini bertanya, apakah vaksin yang ada saat ini dapat menangkal virus varian baru, dok? Monggo, dok. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak orang sebenarnya. Banyak orang yang penasaran. Kalau virusnya itu varian baru, masih bisa nggak dideteksi dengan alat deteksi PCR yang kita punya saat ini? Gitu ya. Intinya, ya, saya katakan masih bisa. Jadi, alat deteksi atau reagen itu adalah substansi yang kita gunakan untuk memeriksa itu ya di laboratorium, yang digunakan untuk memeriksa sampel yang diduga
COVID itu masih bisa untuk mendeteksi varian baru. Varian-varian baru yang muncul sekarang kan varian B1617, B117, B351 itu ya, itu masih bisa dideteksi. Ya, cuman karena yang bagian yang dideteksi adalah bagian yang dia nggak akan berubah-berubah. Nah, jadi gini, mungkin analoginya gini ya, saya pernah menyampaikan analogi ini. Jadi yang kita deteksi adalah misalnya virus itu yang kita deteksi mukanya, ya. Tapi yang berubah itu tangan, ya, varian itu yang berubah tangannya, kakinya, perutnya, seperti itu berubah. Tangannya jadi banyak, kakinya jadi banyak gitu. Tapi kita kan deteksi mukanya nggak ada perubahan karena bagian muka itu dianggap sebagai bagian yang conserve atau terjaga. Walaupun itu terjadi mutasi, terjadi varian-varian, tapi bagian itu tidak akan berubah. Nah, seperti itu. Itu cara mungkin menggambarkannya seperti itu ya. Jadi insya Allah untuk positif negatifnya itu tetap bisa terdeteksi dengan reagen PCR yang kita gunakan sekarang. Gitu. Nah, kemudian tadi ya, apa ada sedikit pertanyaan yang tadi? Iya, yang nyambung adalah apakah vaksin yang sekarang ini masih dapat menangkal virus varian barunya, Dok? Okay. Jadi varian-varian baru ini memang sudah diketahui oleh banyak peneliti. Ini memiliki beberapa karakteristik yang kita harus waspadai. Yaitu yang pertama, transmisinya atau daya tularnya itu lebih besar. Yang kedua, dia ada beberapa varian yang tingkat keparahan kondisinya lebih parah. Jadi nanti tingkat kematiannya tentunya ya, kita nyambungnya ke tingkat kematiannya lebih tinggi. Dan yang ketiga, dia ini memiliki kemampuan untuk menghindar dari kekebalan tubuh yang sudah dibentuk, baik itu kebal karena vaksin atau kebal karena dulu pernah penyintas. Nah, itu si virus ini bisa menghindar dari kekebalan itu. Makanya dikatakan bahwa di beberapa literatur memang iya si virus ini bisa menurunkan efektivitas vaksin sebesar sekitar 15-20%. Jadi kalau dulu dikatakan vaksinasi ini mampu memiliki efektivitas untuk menangkal virus COVID sebesar 70%. Nah, sekarang karena adanya varian baru itu turun tuh efektivitas vaksinnya jadi sekitar 50%. Maka kita harus berhati-hati karena walaupun sudah divaksin, beberapa pasien kami sudah divaksin tapi tetap positif juga. Hanya ada berita baiknya, yaitu bahwa pasien-pasien yang sudah divaksin masih ada kemungkinan untuk terinfeksi lagi, tapi dengan kondisi yang baik, ya, tidak jatuh sampai kondisi yang buruk. Seperti itu. Ya. Baik, Dokter, terima kasih untuk jawabannya. Ini di kolom chat masih banyak pertanyaan, tetapi kita beralih dulu kepada yang mengangkat tangan. Monggo silakan Pak Wisnu Giri untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin singkat saja ya Pak, karena masih ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Yang ini kami tanyakan karena kami berada di sekolah, maksudnya kami kerja di sekolahan. Nah ini kami menjumpai beberapa kasus, mungkin pada tetangga kami juga ada. Jadi ada yang terkena itu remaja, tetangganya itu terkena, kemudian dia ketika dites ternyata juga positif, itu padahal posisinya dia sehat. Kemudian ada juga anak teman saya itu dia juga posisinya sehat gitu, tapi tatkala omnya itu kan terkena, sehingga ketika dites ternyata anak ini dia posisinya masih SD ya, itu juga terkena gitu, positif. Nah, dari dua kasus ini gitu ternyata ada beberapa anak itu yang mereka tatkala terkena COVID pun tidak apa-apa gitu, maksudnya nggak sampai yang terlalu parah gitu. Nah, dengan hal itu apakah mungkin tidak ini untuk spesifikasi tingkat kekebalan tubuh manusia itu loh. Sebenarnya yang bahaya itu yang seperti apa, yang sampai seperti apa. Kalau memang hanya anak-anak yang memang katakanlah punya
gejala pernafasan atau mungkin penyakit pernafasan yang itu yang paling berbahaya. Nah, berarti kan kami dari pihak sekolah bisa mengadakan untuk prokes khusus. Jadi yang memang dia sehat itu bisa prokes standar seperti yang diterapkan sekarang. Kemudian memang khusus bagi anak-anak yang memiliki penyakit pernafasan bisa kita adakan prokes khusus untuk mereka. Nah, misal seperti itu gimana? Soalnya kan harapan kami kan juga nanti ke depannya itu anak-anak bisa masuk kembali di sekolahan gitu. Itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa langsung dijawab, Dok. Iya, Mas Wisnu. Ini memang saya juga punya anak SMP, Mas Wisnu, yang di boarding school di Jogja. Tapi belum bisa masuk ini. Salah satu boarding school di Jogja. Ini adalah suatu keprihatinan kita bersama ya, karena anak-anak ini tujuan belajarnya tidak bisa tercapai 100% seperti yang diharapkan ya, sepertinya ya, dengan pembelajaran secara daring ya. Jadi, ada keinginan kuat dari pelaku pendidikan ya, itu untuk bisa mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Itu sudah sangat besar sekali keinginannya ya. Tapi itu juga harus sangat kuat pertimbangannya. Apakah itu tetap akan dilaksanakan dengan prokes yang ketat atau ini ya harus ada membuat skenario proses cara pembelajaran yang sangat tertata baik ya, supaya transmisinya itu tuh bisa dijaga. Nah, untuk tingkat keparahan ya, memang anak-anak itu apa ya, dia itu istimewa ya. Jadi mereka itu punya kekebalan yang baik ya, apalagi kalau misalnya anaknya aktif gitu, biasanya ini kekebalannya juga terbentuk dari ini kan, mindset gitu ya. Kalau dia nggak stresan ya, seneng, ceria kayak gitu, dia juga kekebalannya baik gitu ya. Anak-anak itu punya kekebalan yang cukup baik, dan itu sebenarnya menjadi modal untuk anak-anak itu mungkin nanti bisa menghadapi COVID dengan baik gitu ya, kalaupun misalnya terinfeksi. Tapi itu dulu Mas, dulu memang seperti itu. Cuman yang sekarang ini kok didapatkan banyak juga ya kasus-kasus bahwa COVID ini menjangkiti anak-anak dan kondisinya cukup berat gitu ya. Walaupun nggak sebanyak ini sih nggak sebanyak dewasa. Cuman kok ada ya yang seperti itu. Ini varian yang mana sebenarnya yang sifatnya seperti itu? Kok ini sampai menimbulkan kondisi yang berat bagi anak-anak, bahkan anak-anak balita gitu, ada juga yang kondisinya berat gitu. Nah itu juga salah satu kriteria yang dari Vaskes bisa mengajukan ini sebagai bahan untuk bisa dikirimkan ke laboratorium pusat untuk menjalani tadi WGS, whole genome sequencing, untuk tahu ini varian yang mana, seperti itu. Gitu. Nah, kalau untuk pembelajarannya itu akan kita bisa kembalikan kepada pemerintah setempat, apakah mengizinkan atau pemerintah ya, semuanya secara nasional ya, apakah mengizinkan atau mengurungkan dulu pembelajaran tatap muka. Jadi tentu ini nggak cuman dengan satu pertimbangan sederhana ya, tentunya nanti dengan menghadirkan banyak ahli dari bidang masing-masing, baik itu pendidikan maupun kesehatan gitu. Saya kira gitu. Ya, baik Pak Wisnu, sudah jelas ya untuk jawabannya ya? Ya, karena kita harus berbagi dengan penanya yang lain, ini masih ada 6 pertanyaan dan panjang-panjang sekali. Yang klaster baru ini lebih berbahaya gitu. Betul. Jadi di rumah sakit kami yang anak-anak itu juga ada, ya. Mungkin berarti karena mungkin di daerah saya masih yang virus yang terdahulu gitu ya, jadi biasanya masih aman-aman gitu. Alhamdulillahnya nggak sampai yang virus yang terbaru ini gitu. Dan semoga juga nggak akan sampai gitu. Amin. Moga-moga amin. Terima kasih.
Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Wisnu. Mungkin tidak banyak yang mobilitas juga mungkin ya, penduduk daerah di sana ya. Baik, saya lanjutkan Dok. Ini masih ada 6 penanya. Dan pertanyaannya panjang sekali. Saya coba menyingkat nih Dok, karena kita terbatas waktu. Untuk yang pertama dari Bu Atika Nalatama. Beliau menanyakan, kalau hasil PCR dilaporkan ke Dinkes, bagaimana dengan hasil tes antigen Dok? Karena banyak peserta tes antigen mandiri yang setelah menerima hasil positif seringkali bingung menindaklanjutinya. Atau sebaliknya, ada yang biasa saja sehingga tidak ada tindak lanjut, apalagi tracing. Mungkin langsung ke pertanyaan yang kedua saja ya Dok ya. Ini dari Bu Dr. Dwi Kusnaning Tias lagi. Jadi beliau menanyakan, ibu hamil yang penyintas, apa antibodi dalam tubuhnya berpindah ke janin yang dilahirkan? Atau transplasenta. Karena pernah di lapangan kami menemui saat memeriksa rapid antibody bayi usia 0 hari, hasil rapid antibodinya reaktif yang IgG dan IgM. Saya nggak tahu ini bahasa kedokteran ya Dok. Lalu kami coba untuk mengecek alat rapid antibody kami error atau tidak. Kami coba lakukan cek dengan menetes buffer di kaset lainnya yang ada dalam box tersebut, tapi tidak ada masalah Dok. Demikian. Mungkin 2 pertanyaan dulu Dok, nanti sebelum ke yang lain. Monggo Dokter. Yang pertama tadi tentang Yang pertama tadi tentang PCR dilaporkan ke Dinkes. Ya, kalau PCR itu sudah rutin karena medianya ada ya. Jadi memang secara resmi itu sudah ada pelaporannya. Baik itu pelaporan yang langsung secara langsung ya ke pusat dengan all new record atau pelaporan yang sifatnya harian ke dinas gitu. Itu template-nya memang sudah ada. Tapi kalau untuk pemeriksaan swab antigen gitu tidak semua memberlakukan kebijakan harus melaporkan. Ada, jadi tergantung dari Dinkes setempat. Apakah meminta untuk pelaporan swab antigen atau tidak gitu. Itu berbeda-beda. Sedangkan nasional itu ada regulasi nasional yang untuk melaporkan media untuk melaporkan swab antigen, tapi itu tidak diharuskan. Jadi yang diwajibkan adalah media kita melaporkan hasil untuk swab PCR, sedangkan untuk swab antigen itu sifatnya opsional karena swab antigen itu bukan pemeriksaan yang titik ya, itu harus dilanjut dengan swab PCR gitu. Jadi swab PCR wajib dan swab antigen itu opsional gitu. Kemudian yang kedua, ibu hamilnya penyintas ya, bukan positif pada saat hamil ya. Kalau penyintas kita tahu bahwa di dalam tubuhnya dalam tubuh ibu terbentuk antibodi IgM dan IgG. Tapi kalau sudah lama ya, penyintasnya sudah lama, tinggal IgG saja yang bertahan lama. Gitu. Nah, kalau IgG itu memang dikatakan bahwa dia bisa melintasi transplasenta ya, karena berat molekulnya kecil dan dia bisa melintasi sawar plasenta gitu. Tapi kalau IgM masih dikatakan bahwa dia tidak bisa melintasi sawar plasenta. Kalau IgM-nya bisa positif, nah sepertinya kita harus curiga nih, apakah si bayi ini sempat terjadi paparan sejak dia dilahirkan. Karena misalnya, ini saya tidak tahu konteksnya, ini apakah ibunya penyintas atau positif ya pada saat melahirkan ya, gitu. Jadi kalau dia lahir di lingkungan itu termasuk ibunya ya, ibunya itu kan sangat dekat ya, di lingkungan yang ada transmisi virus di situ. Kalau iya, ya bisa jadi anak ini memang terinfeksi di awal-awal kehidupannya, awal-awal dilahirkan, gitu. Ya, baik Dokter. Ini masih ada pertanyaan lagi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang bertanya, mohon maaf tidak saya konfirmasikan balik apakah sudah bisa dimengerti atau tidak, tetapi setidaknya sudah ada jawaban, semoga menjadi lebih terbuka begitu ya, karena masih banyak pertanyaan lain Dok. Yang pertama adalah
Dari Sringanyomi Yuda, beliau menanyakan, Assalamualaikum Dr. Chandra, dokter kalau hasil swab 1 positif kan dilakukan isolasi 14 hari. Apakah ini sudah bisa dianggap sudah sehat dan bebas virus ya dok? Atau harus swab lagi untuk memastikan? Kalau memang swab lagi, sebaiknya hari keberapa? Mohon pencerahannya. Kemudian saya sambungkan dengan pertanyaan lanjutan. Kenapa ya dok? Ini dari Pak Heru. Kenapa ya dok, sekarang ini sepertinya sudah longgar, karena saat saya positif COVID bulan Desember 2020, keluarga saya diisolasi di rumah setelah swab mandiri sekeluarga. Tapi saat ini ketika ada anggota keluarga yang positif, sepertinya kok nggak ada tracing. Bahkan swab PCR hanya dilihat ada keluhan apa tidak. Itu dulu dokter, monggo. Ya, jadi yang pertama tadi tentang swab PCR positif, kemudian isolasi mandiri 14 hari ya. Oke, jadi kita tahu bahwa kriteria pasien yang confirm atau dinyatakan positif berdasarkan hasil PCR itu ada yang kategorinya OTG, ada yang gejala ringan dan sedang berat. Jika pasien itu ringan, gejala ringan atau OTG, maka masih berlaku ketentuan isolasi 10+3, itu ya. 10+3 artinya 10 hari plus 3 hari bebas gejala, ya, udah 10 hari isolasi, dan kalau ada yang gejala ringan tadi, sudah 3 hari tidak bergejala lagi, maka itu dinyatakan sembuh. Ya. Khusus untuk gejala ringan dan OTG. Nah, kalau OTG 10 hari udah cukup gitu sebenarnya. Nah, untuk pemeriksaan ulangan, untuk pemeriksaan ulangan PCR sebenarnya tidak perlu, ya, tidak diwajibkan untuk yang masuk kriteria tadi. Hanya saja yang sering terjadi adalah misalnya dia bekerja di suatu instansi gitu, instansinya mewajibkan untuk PCR ulang sebagai syarat dia masuk kerja lagi gitu. Nah, kalau sudah urusannya sama kebijakan instansi, ya kita nggak bisa nolak dong, ya harus periksa, ya harus periksa ulang PCR-nya. Kemudian ada juga yang ada kekhawatiran dari orang-orang terdekat, baik itu anggota keluarga ataupun teman-teman dekat gitu ya, itu yang masih was-was atau khawatir untuk berinteraksi kembali dengan pasien tadi kalau hasil PCR-nya belum dinyatakan negatif gitu. Nah, kalau udah seperti itu ya sudah, cuman sifatnya sudah tidak wajib sih. Sudah tidak wajib untuk menyatakan bahwa sembuhnya kalau PCR-nya sudah negatif, enggak. Sudah isolasi dengan jumlah hari isolasi sesuai dengan regulasi itu sudah cukup. Untuk swab ulangan ya itu hanya jika diminta oleh tempat kerjanya, hanya jika diminta oleh lingkungan gitu, ada tuntutan seperti itu. Ya. Dan gini, saya juga mau menyampaikan informasi, adalah salah satunya ada yang disebut sebagai persisten positif PCR ya. Jadi pasien-pasien yang sebenarnya OTG atau gejala ringan, kadang-kadang PCR-nya itu bandel tuh, nggak hilang-hilang. PCR-nya itu tetap positif sampai agak lama, lebih dari 2 minggu. Ada yang 2 minggu masih positif, cek lagi, 1 minggu lagi, masih positif, cek lagi, 1 bulan baru negatif. Itu ada yang seperti itu. Tapi itu tidak usah dijadikan patokan, karena PCR yang masih terdeteksi virus itu, apalagi kalau CT value-nya itu sudah tinggi, nah itu artinya itu sudah tinggal sisa-sisanya aja, sisa cangkang RNA yang masih tertinggal di tenggorokan gitu, itu sudah aman. Tapi ya memang kalau lebih bijak lagi, hasilnya bandel tadi itu ya, hasil PCR-nya masih tetap positif, ya untuk menenangkan lingkungan sekitar, tetap jaga prokes, pakai masker gitu aja. Ya, saya kira itu. Oke. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua, jadi lupa saya ya. Baik dok. Pertanyaan kedua tentang longgarnya ini prokes dok. Iya.
Ini sebenarnya saya tidak berkompeten untuk menjawab ya, karena yang namanya 3T tadi ya, testing, tracing, dan treatment. T yang kedua, tracing, itu diperankan oleh Dinas Kesehatan. Dan saya bukan pada posisi tersebut. Jadi saya tidak berhak untuk menjawab. Karena begitu kami melakukan testing, kemudian kewajiban kami adalah melaporkan. Nah, itu akan kembali ke dinas masing-masing. Apakah akan langsung dilakukan tracing atau bagaimana, itu sudah kami serahkan ke dinas masing-masing. Seperti itu. Mungkin dengan seperti itu, adanya temuan seperti itu di masyarakat, mungkin Bapak atau siapa tadi yang bertanya bisa mengklarifikasi, mengkonfirmasi ke perangkat desa setempat bahwa ini ada nih anggota keluarga kami yang positif ya. Kalau warga negara yang bijak itu seperti itu ya, tidak menyembunyikan kondisinya, tapi justru bagaimana supaya dia itu tuh menjaga supaya itu tidak menular ke orang lain, itu justru malah melapor gitu ya. Itu bisa menjadi apa ya, mungkin akan jadi bahan pertimbangan atau bahan laporan dari perangkat desa setempat untuk disampaikan ke istilahnya yang memang berwenang untuk melakukan tracing. Gitu aja kalau yang ini saya bisanya jawab seperti itu. Ya, baik dokter. Terima kasih tadi dari Pak Heru, dokter. Pertanyaan lanjutan adalah, oke, baik. Ini masih ada 2 pertanyaan, mungkin nanti dijawab singkat saja, nggak apa-apa dok? Ya. Karena nanti takut mengganggu aktivitas dokter selanjutnya. Iya, jam 9 ya. Iya dokter. Menarik nih. Baik, pertanyaan pertama adalah, untuk kelompok klaster yang tadi dijelaskan yang patut dicurigai adanya varian baru pada pasien yang penyintas lalu confirm lagi, pasien sudah vaksin lalu confirm. Kalau boleh tahu, di CT berapa yang patut kita curigai bahwa pasien tersebut merupakan tanda-tanda varian baru? Oke, kemudian pertanyaan lanjutan. Nah, ini panjang sekali, ya. Saya coba menyingkat ya, dok. Mohon penjelasannya, dokter, untuk orang yang pernah dinyatakan positif, kemudian setelah menjalani isolasi, terus dinyatakan negatif. Ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa orang tersebut akan terinfeksi COVID. Kemudian, apakah orang yang dinyatakan positif setelah menjalani isolasi lalu dinyatakan negatif, ada yang mengatakan bahwa ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa orang tersebut akan mempunyai kekebalan terhadap corona selama 3 bulan. Apakah itu benar atau mitos, dokter? Mungkin itu. J. Monggo. Oke. J. CT berapa dinyatakan sebagai ini kecurigaan varian baru. Kita tidak bisa menyatakan CT berapa. Memang tidak bisa menyatakan, oh CT ini berarti ini varian baru. Enggak. Tapi umumnya yang pasien-pasien yang mencurigakan seperti itu CT-nya rendah-rendah, belasan ya. Jadi antara 15 kami menemukan di lab kami itu antara 15 sampai 20. Tapi kalau yang bisa saya jawab adalah CT berapa yang kita bisa mengirimkan ke laboratorium pusat, misalnya ke Balitbangkes Jakarta, atau kalau di kami ya di Jawa Timur itu ada ITD di Surabaya. Itu di CT kurang dari 25. Kurang dari 25 itu patut untuk dikirim untuk menjalani pemeriksaan genomik gitu. Ya, singkat ya. Kemudian pos isolasi, kemudian pasien dinyatakan negatif, berarti sembuh ya. Berarti sembuh, apakah dia memiliki kekebalan? Betul ya. Dia memiliki kekebalan yang dari penelitian itu dinyatakan dalam 3 bulan dia bisa kebal terhadap COVID, gitu ya. Jadi kekebalan itu terbentuk dari 2 proses tadi ya, dari paparan, apakah itu infeksi atau terinfeksi tapi nggak nyadar gitu ya. Pokoknya harus ada paparan gitu ya, dari paparan. Apalagi kalau penyintas itu kan jelas ya, jelas berarti dia sudah pernah terinfeksi gitu ya. Itu, dan dari vaksin, dari vaksinasi. Nah, semuanya itu 2 kegiatan itu, dua hal tersebut bisa membentuk kekebalan. Ya, betul. Dan itu memang dikatakan bertahan tinggi ya dalam 3 bulan setelah
kegiatan setelah tadi itu 2 hal tersebut ya. Hanya saja tadi yang sudah saya ceritakan juga terkait dengan varian. Si varian ini pintar ternyata, walaupun sudah terbentuk kekebalan, dia itu tuh bisa menghindar, dia bisa mengabaikan itu ya. Jadi di dalam tubuh itu sudah ada antibodinya, tapi dia bisa menghindar dari serangan antibodi yang berusaha untuk melawan kehadiran mereka, gitu. Jadi tetap harus waspada. Itu saja jawabannya saya kira. Baik, terima Jadi kasih fakta banyak. ya, memang dalam 3 bulan itu terbentuk kekebalan fakta. Oh ya, satu lagi bahwa jumlah kekebalan itu setiap orang berbeda-beda. Jadi tidak selalu sama. Apakah dia bisa membentuk kekebalan yang tinggi ataukah kok sedikit saja, itu berbeda-beda. Makanya ada pemeriksaan yang saya sebut sebagai pemeriksaan yang baru tadi ya, SRBD. Nah, itu bisa untuk mendeteksi tinggi atau enggak sih kekebalan yang sudah dibentuk. Karena saya tadi dulu pernah terinfeksi nih, saya masih tinggi enggak ini sekarang? Gitu. Saya pernah vaksin loh, saya tinggi enggak terbentuk kekebalannya? Nah, itu bisa diperiksa dengan itu, karena tiap orang beda-beda. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Mungkin sebelum ditutup closing statement, mungkin ada pesan-pesan khusus atau apa yang bisa disimpulkan secara singkat dari materi hari ini. Monggo dokter. Iya, jadi testing ini bukan hal yang remeh ya di dalam pengendalian COVID, karena itu merupakan komponen pertama dari 3T, sebagai komponen utama dari government, pemerintah, dan Vaskes untuk memberantas atau mengendalikan si COVID ini. Memang untuk saat ini target kita adalah mengendalikan dulu aja lah. Kenaikan yang segini tingginya ini, kalau untuk langsung di-cut, sepertinya jauh sekali ya, tapi paling tidak kita bisa mengendalikan. Nah, sebenarnya yang jadi poin pengendalian yang baik itu adalah mempertinggi testing. Itu jadi indikator bahwa pengendalian itu sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan meningkatkan jumlah testing. Ada sudah satu rumus bahwa jika kita meningkatkan jumlah testing, maka positivity rate-nya atau angka persentase positif dari yang dites itu akan turun. Kalau kita males-malesan ngetes, maka angkanya akan banyak, akan tinggi. Nah, seharusnya tidak hanya jumlah kasus saja yang menjadi indikator keberhasilan suatu program pengendalian COVID, tapi juga jumlah tes dan rate positivity rate-nya. Itu dalam 3M, dalam 3T. Dan saya terus mengingatkan, karena kebetulan saya juga tim COVID ya di rumah sakit ya, kami berusaha untuk terus mengingatkan ke siapapun dalam forum apapun bahwa kita sebagai masyarakat ini perannya sangat besar dalam pengendalian COVID, yaitu menjalankan 5M. Tidak henti-hentinya kami menyampaikan bahwa 5M dimanapun, kapanpun itu harus terus dijaga. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dr. Chandra. Ini luar biasa sekali. Kita biasanya sampai jam 9 malam, tapi ini 9 lebih 10 baru selesai pertanyaannya. Berarti menunjukkan antusias dari para peserta sekalian. Semoga itu merupakan salah satu semangat untuk nanti bisa bermanfaat untuk diri sendiri, tentunya juga untuk keluarga dan untuk lingkungan sekitar. Jadi Bapak Ibu yang mengetahui hari ini, malam ini tambah ilmu, bisa disebarluaskan untuk bisa melindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita yang tentunya kita sayangi begitu. Tidak berpanjang lebar, kita tutup saja pengajian malam ini, dan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Chandra Dewi untuk semua ilmunya, insya Allah menjadi jariah amal. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga terima kasih karena sudah bergabung dan bertahan dengan materi yang sampai selarut ini begitu. Semoga dengan apapun ikhtiar yang kita lakukan, insya Allah nanti akan bisa semakin menyehatkan kita dan menyehatkan masyarakat. Demikian, saya sebagai moderator malam ini mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu acara.
Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Dewi, Dokter Chandra. Iya, terima kasih Bu. Bapak Ibu, salam kenal buat semuanya ya. Inje, nanti berkenan mengisi lagi dok, kapan-kapan. Langsung dijadwal sama dokter Eko ini. Langsung dijadwal itu. Ya, nanti langsung tak share jadwal Juli. Untuk memilih hari. Bu Eko ini saya itu asli Jogja loh Bu. Oh gitu, Jogjanya mana? Sleman. Bapak saya di Wah, Sleman. Sleman ini PKU Gamping Sleman ya Mbak? Enggak, saya di Jalan Palagan. Oh, alor. Saya di Monjali. Oh lah ya, Monjali Tengah Utara. Iya. Salam buat ini, Mbak. Sekali orang Kauman, Deng. Berhijrah. Iya. Berarti Terima kasih banyak sudah diundang berbagi sama-sama dok. pengetahuan. Iya, sami-sami. Jadi ternyata ini kayak pulang kampung ya dok ya. Pulang kampung online. Pulang kampung online, iya. Ini kental banget rasa Jogjanya. Anjir. Makanya dok bulan depan mesti mengisi lagi nih karena kan ibarat pulang kampung secara online kan. Merayu ini dok, merayu. Nanti tak kirimi saya sudah mengedarkan ini list untuk bulan Juli. Waduh. Udah sampai Juli ya langsung. Jasa. Keren, mantap Bu Eko ini. Bu dokter. Selamat istirahat Bapak Ibu. Biasanya foto bersama dulu. Oh iya, boleh. Tadi saya sudah abadikan beberapa, tetapi monggo mari kita berfoto bersama yang masih di layar. Mbak Ria. Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk open cam, yuk monggo open cam ini ada. Oh ada dokter Faisal. Aku izin nggak open cam ya. Oh iya, udah ini. Siap dengan open cam. Belum kalah ini. Ada dokter Faisal. Oh, baik. Moga Bapak Ibu saya hitung 3 nggih. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Sebentar Bapak Ibu, diulangi. 1, 2, 3. Ya. Ya. Oke, baik sekali lagi. Slide 2. 1, 2, 3. Iya. Nanti kami kirimkan kepada grup-grup yang terjangkau karena nggak mungkin satu-satu ya, nanti saya kirimkan juga dikirimi ya Mbak Rita. Allah. Ije, matur nuwun sangat nggih dokter. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Insyaallah nggih. Kalau ke Jogja kabar-kabar dok. Siapa tahu bisa silaturahim langsung. Saya nanti kemarin awal bulan ke Jogja. Oh gitu. Harus ke PKU Gamping kasusnya. Aduh, untung udah sempat ke Jogja. Kalau sekarang jangan pulang dulu ya. Nggak berani sekarang. Di rumah saja nih kalau sekarang ini Bapak. Aku sama Isnawan. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu izin live. Iya, izin dokter. Monggo dari aja. Matur nuwun sangat. Iya. Katanya ada dari Indonesia nih. Istirahat. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas dari Batam juga ada hadir. Ya Ibu. Gimana ada Bu? Yang dari Batam juga tuh. Dari Batam dari juga Batam. ada yang hadir. Iya, dari Goa, dari Goa ada. Ya, alhamdulillah, Mbak Ria, terima kasih, Mbak Ratna semuanya, terima kasih. Sami-sami Bu Isya. Ya. Bu Isya nanti mengisi ya Bu Isya, mengisi di tanggal 27 malam. Minggu malam di tanggal 27 ya Bu ya. Saya justru lagi di klub PAUD itu se-Indonesia ini untuk guru-guru tanggal 23 sampai tanggal 28.
Oh gitu. Berarti mundur Bu nanti untuk mengisi Mohon mundur maaf saja nggih? saja. Oh ya. Saya ngikut aja, insya Allah. Saya hadir Anjay. aja. Ya, terima kasih semuanya. Iya, Bu Kasih Isya. dokter cantik. Ya. Dokternya Cantik. sudah left, sudah istirahat menikah Putri. Cantik banget dokternya. Alhamdulillah. Je. Deh. Dalam Bapak. Injil dalam Bapak. Bu Hadiro siap mengisi ya, bisa dihubungi ya. Dalam Bapak sinten Pak? Bu Hadiro. Oh, Bu Hadiro, Injil. Nah, kalau bisa mengisi nanti tolong di ya. Oh, Injil. Berarti sesi sharing ya Bapak? Oh, Injil. Ya, berarti di tanggal 27 Mbak bilang ya Pak, karena Bu Isya kan ada acara PAUD kalau wow, jadi reschedule 27 malam. Coba kontak ya. Oh iya, Nje. Matur nuwun Pak Isnawan. Izin Mbak Junita. Inje, Putri. Monggo nderekaken Ibu sugeng istirahat, Inje. Inje, baik. Kita tutup ya, Pak Isnawan. Monggo ya. Inje. Inje. Mohon izin ya Bapak Ibu, insya Allah besok malam kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.